Pantauan udara di Pelabuhan Ciwandan sampai Anyer terpantau lancar. Kakor Lantas Polri mengimbau pemudik balik agar menjaga keselamatan dalam perjalanan. Polres Ngawi membuka layanan mudik balik gratis presisi. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir bersama saya Lydia Rutin Suluh. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau arus balik Lebaran lewat pantauan udara di Tol Cikampek dan Cipali, sekaligus mengunjungi kantor Jasa Marga di kilometer 70 Cikampek, Jawa Barat. Terkait pemantauan arus lalu lintas balik ini, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengingatkan kepada pemudik, tentunya kelancaran yang diharapkan ini harus diimbangi dengan tetap waspada, tidak terburu-buru ingin sampai di tujuan, dan pastikan saldo e-tol dalam kondisi cukup. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi juga memprediksi masyarakat masih akan ada pergerakan-pergerakan setelah sampai di Jakarta, seperti dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmi. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa pergerakan kendaraan yang menuju Jakarta boleh kami katakan sebagai satu kelancaran yang kita harapkan. Tentunya kelancaran yang diharapkan ini juga harus diimbangi dengan tetap waspada, tidak terburu-buru ingin sampai, tapi kami juga sekaligus menghimbau apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa masih ada 4 hari ke depan atau 5 hari barangkali sampai tanggal 1 itu masyarakat betul-betul melihat di hari mana sebaiknya tidak bergabung di titik-titik puncak, karena kebetulan akhir dari waktu libur kita ini adalah di weekend ya, jadi tidak bulan Ramadan saja, Syawalan begini, weekend itu identik dengan kepadatan yang kita alami. Oleh karena itu ada 2 hari ini bisa dimanfaatkan untuk hari terakhir, jadi tidak berkumpul di satu titik yang kami maksudkan tadi ya, karena saya meyakini pasti masyarakat masih ada pergerakan-pergerakan setelah sampai di Jakarta, dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmian di Jakarta. Tidak lupa saya juga terus mengingatkan anggota masyarakat, tolong jangan sampai lupa isi kartu di jalan tol ya. Dari evaluasi kemarin masih ada yang terjadi, padahal sebetulnya yang bersangkutan bisa mengisi lebih awal. Nah, ini saya katakan toleransi penting ya. Masyarakat di belakang kita itu waktu yang hilang karena kita harus baru isi di depan gate pada saat melewati. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 16%. Waktu tempuh lebih cepat dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selain itu, angka kecelakaan khususnya untuk pengguna sepeda motor mengalami penurunan. Hari ini kami melakukan kunjungan di sini untuk memastikan bahwa gerakan yang direncanakan itu sesuai dengan rencana. Pertama kali terima kasih Pak Presiden yang selalu memantau kami
dan memberikan keputusan yang tepat berkaitan dengan jumlah hari-hari mudik dan balik itu lebih banyak dan memiliki fleksibilitas. Dan ini terbukti dengan angka bahwa sekalipun ada kenaikan yang cukup banyak untuk transportasi sebanyak 16%, ada angka-angka yang cukup baik bahwa waktu tempuh malah lebih cepat, kecepatan bahkan sampai 80 km per jam, dan laka itu turun. Jadi sekalipun meningkat jumlah daripada pemudik, tetapi kecepatan naik, waktu tempuh lebih singkat, lakanya turun. Ya, bahkan lakanya itu turun 27%. Dan ini juga terima kasih kepada rekan-rekan pemudik naik motor, karena menurut catatan Pak Kakor Lantas bahwa kecelakaan itu biasanya 72% menggunakan motor. Berarti banyak sekali jumlah motor yang tidak digunakan karena ada mudik gratis, dan ini kesadaran masyarakat untuk safety bertambah. Kakor Lantas Polri berharap pertahankan juga kerjasama yang sudah terjalin selama ini dengan petugas dan masyarakat yang ada di jalan. Dalam pantauan kali ini turut pula hadir Dirjen Hubdat Irjen Pol Hendro, Dirut PT Jasa Raharja Rifan Apruwantono, dan Dirut Jasa Marga Subakti Syukur. Tim NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Cuaca panas menyengat yang melanda wilayah Indonesia sejak sepekan terakhir membuat petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung berinisiatif membagi-bagikan air minum gratis kepada para pemudik yang menggunakan sepeda motor yang akan kembali ke Pulau Jawa. Aksi ini dilakukan lantaran petugas khawatir para pengendara roda 2 ini akan mengalami dehidrasi akibat suhu yang terlalu panas saat perjalanan. Cuaca panas yang terjadi sejak sepekan terakhir berdampak pada perjalanan dan kesehatan para pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Suhu panas menyengat ini membuat para pemudik khususnya kendaraan roda 2 lebih banyak istirahat selama perjalanan akibat khawatir mengalami dehidrasi. Untuk menghindari adanya para pemotor, terlebih yang membawa anak-anak mengalami dehidrasi, ketika tiba di Pelabuhan Bakauheni, petugas gabungan bergerak cepat membagikan air minum gratis. Air yang dibagikan diharapkan dapat kembali menambah stamina para pengendara untuk melanjutkan perjalanan masuk kapal. Suhu panas menyengat ini diakui sangat berdampak bagi para pemotor yang akan menuju Pelabuhan Bakauheni. Mereka bisa beristirahat hingga 3 kali sepanjang perjalanan, karena khawatir dirinya dan buah hatinya mengalami dehidrasi. Tadi dari Pringsewu ke sini ada 3 kali saya berhenti. Itu dari mana? Dari Pringsewu. Dari Pringsewu 3 kali berhenti. Karena saya bawa anak kecil. Khawatirnya kenapa, Mas? Capean ya. Kan karena udah capek, kemudian udah istirahat dulu aja. Nah, cuaca panas ini ya? Iya. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan suhu di Pelabuhan Bakauheni yang rata-rata mencapai 33 derajat Celcius pada beberapa hari belakangan ini bisa membuat para pengendara roda 2 mengalami dehidrasi. Ia pun menghimbau supaya para pemudik dapat beristirahat dengan memanfaatkan posko-posko yang tersebar di sejumlah titik ruas jalan menuju pelabuhan. Kita bagi-bagi air minum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB kemarin ya, bahwa kita sudah masuk ke dalam tahapan musim kemarau. Jadi tingkat cuaca khususnya di Pelabuhan Bakauheni panas. Kemarin saja sudah sampai tinggi ya. Untuk itu kami bersama-sama berinisiatif untuk membuat nyaman teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak, bagi-bagi air minum. Pada Rabu siang ini, pengendara roda 2 yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni saat arus balik terpantau terus meningkat. Petugas pelabuhan pun melakukan kanalisasi supaya para pemotor dapat dengan aman dan cepat masuk ke dalam kapal. Tim Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Pantauan udara kembali dilakukan oleh tim Humas Polri yang dipimpin oleh Kabak Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Pantauan udara ini bertujuan untuk memantau situasi arus balik Lebaran tahun ini. Pantauan udara itu dilakukan di kawasan Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, dan kawasan wisata Pantai Anyer. Dari pantauan udara yang dilakukan, tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan atau kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Kedua pelabuhan itu juga terlihat lancar dan tidak adanya penumpukan kendaraan yang terjadi. Kemudian untuk pantauan udara yang dilakukan di kawasan Pantai Anyer, terlihat dipadati para pengunjung yang datang ke lokasi wisata pantai. Kita ketahui bersama dari pantauan kita dari tol Jakarta, pintu tol Tomang, sampai kepada Merak di kilometer 98, situasi arus mudik ya, dan juga di tol maupun arteri terlihat sangat renggang. Arus lintas lancar dan situasi sangat kondusif. Demikian juga untuk situasi arus balik ya, yang dari Merak menuju ke Jakarta, baik itu di jalan tol maupun juga di jalan arteri terlihat sangat renggang. Situasi aman dan kondusif. Di samping kita pantau arus lalu lintas, kita juga memantau beberapa titik tempat wisata. Di perkotaan di Serang kita lihat spot untuk wisata kolam renang ya, walaupun situasinya panas terik tapi cukup ramai. Demikian juga yang secara khusus kita melihat sepanjang garis pantai di Anyer ya, terlihat banyak beberapa titik ya spot, baik itu yang pantainya berpasir, kemudian pantainya yang berkarang. Nampak sekali spot-spot wisata ini masih dipenuhi, baik itu kendaraan-kendaraan yang parkir maupun juga wisatawan yang berenang di situ. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang menikmati liburan hari raya ini tetap memperhatikan keselamatan utamanya di jalan tol, jalan raya ya. Pastikan kendaraan Anda aman, kondisi Anda sehat, isi tol dengan cukup, dan juga khususnya di daerah tempat wisata, pantai khususnya. Keselamatan untuk pelampung, kedekatan dari pantai, jangan sampai menjorok ke tengah laut, harus diperhatikan. Keselamatan di hari raya ini jauh lebih penting dibandingkan dengan hiburan. Pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan apabila terjadi kepadatan, mulai di jalan tol maupun di jalan arteri, serta melakukan pemantauan jumlah kendaraan di pelabuhan dan di jalan tol. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih Bapak-Bapak, sangat membantu kita. Terima kasih Bapak Kapolri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak terutama Bapak Polri. Terima kasih untuk TNI dan Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan untuk kami menjadi aman dan terkendali. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan Dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia. serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Dan untuk memantau pantauan lalu lintas di hari libur Lebaran ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Cici yang saat ini berada di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Ya, silakan Bribtu Cici dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Menjadi salah satu kawasan yang ramai akan kendaraan pada sore hari ini di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah terlihat dalam keadaan ramai lancar untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Bisa dilihat bersama bahwa pada sore ini kendaraan dari Simpang 5 yang akan menuju berbelok ke kanan menuju ke arah Purwodadi terpantau dalam keadaan lancar, begitupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jakarta baik melalui jalur arteri maupun jalur tol sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan keluar dari kota Semarang menuju ke arah Jakarta melalui jalur tol, perlu diinformasikan juga bahwa sistem one way masih terus diperpanjang sampai dengan tertanggal 27 April 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 Jakarta Cikampek. Untuk itu bagi Anda yang nantinya akan mengakhiri libur Anda di kota Semarang menuju kembali ke kota asal, agar mengupdate terus perkembangan rekayasa lalu lintas demi membantu perjalanan Anda. Sedangkan untuk arus lalu lintas sendiri di dalam kota
sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat selain aktivitas kendaraan, aktivitas masyarakat juga sudah mulai kembali normal setelah beberapa waktu lalu terlihat kendaraan maupun aktivitas masyarakat di kota ini terlihat dalam keadaan relatif lancar. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang 5, kami harap untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi juga menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat menjadi salah satu tempat wisata. Simpang 5 juga dikelilingi oleh pusat perbelanjaan dan tempat kuliner. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga memperhatikan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center di 9119. Mudik aman, mudik berkesan. Demikian informasi yang dapat kami bagikan dan silakan kembali ke Lydia. Terima kasih Bribtu Cici atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, putra dari AKBP Akhirudin Hasibuan, dan pada Rabu malam di Treskrimum dan Bitpropam Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti pendukung. Sejauh ini di Treskrimum Polda Sumatera Utara telah memeriksa 10 orang saksi dan telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Selama kurang lebih 2 jam, personel di Treskrimum dan Bitpropam Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan di rumah AKBP Akhirudin Hasibuan di Medan, Sumatera Utara. Dari penggeledahan ini, penyidik berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti. Polisi sendiri telah menetapkan Aditya Hasibuan, anak AKBP Akhirudin, sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan. Kasus ini terjadi dipicu oleh masalah wanita. Barang bukti yang beberapa diamankan tersebut, diantaranya kalau boleh saya sampaikan, yaitu ada 1 kotak airsoft gun, 1 kotak airsoft gun, kemudian ada 1 senjata mainan, ada decoder CCTV juga ikut diamankan dan beberapa barang bukti yang lain. Decoder CCTV ini diamankan karena di penyidikan awal disampaikan bahwa penyidik tidak mendapatkan bukti rekaman dari CCTV yang ada di rumah saudara AH dengan alasan waktu itu adalah rusak. Nah, ini pun juga dijadikan alat bukti pendukung untuk melengkapi proses pemberkasan atau penyidikan yang sudah berjalan. AKBP Akhirudin Hasibuan turut terkena imbas ulah sang anak. Sejak tanggal 3 April 2022 yang bersangkutan ini sudah dicopot. Jadi kalau misalkan ada ada yang berkembang di luar no viral no justice, sebenarnya proses ini sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Di bulan Februari tanggal 7 semenjak peristiwa ini dinaikkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan, Propam Polda Sumatera ini sudah proaktif dia. Jemput bola untuk menindaklanjuti LP, laporan polisi di Polrestabes Medan, yang di dalam laporan polisi itu ada menyebutkan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri, yang kebetulan dia adalah orang tua dari saudara A. Selain dicopot dari jabatan sebagai Kabag Bid Opsnal di Ditres Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhirudin juga ditahan di tempat khusus. AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf N Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri. Sejauh ini Polda Sumut sudah memeriksa 10 orang dalam kasus ini. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu?
Randy. Iya, mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik, Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Polres Ngawi membuka layanan mudik balik gratis bagi masyarakat dengan tujuan Jakarta. Layanan balik mudik gratis ini merupakan komitmen kepolisian dalam membantu masyarakat agar aman dan lancar kembali ke tempat rantaunya. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur membuka layanan mudik balik gratis bagi masyarakat dengan tujuan Jakarta. Bagi warga yang merayakan Lebaran di kampung halaman untuk kembali ke Jakarta, syarat utamanya adalah dengan membawa KTP dan sudah mendaftar secara offline maupun online di kantor Satlantas Polres Ngawi. Kita dari Polres Ngawi saat ini melaksanakan kegiatan mudik gratis bersama Polres Ngawi kurang lebih sekitar 350 orang atau 6 bis menuju ke Jakarta. Semuanya ke Jakarta, tujuannya nanti di Lebak Bulus. Supaya bisa meringankan dan membantu masyarakat dalam melaksanakan balik ke Jakarta.
oh tindakan bagus ini, bisa dicontoh untuk mungkin dari dinas lainnya apa gitu. Sangat membantu sekali ini kan. Kalau musim gini kan tiket yang di luar pasti mahal. Dengan adanya gratis gini kan sangat membantu orang-orang seperti kita ini. Layanan balik mudik gratis ini adalah komitmen kepolisian dalam membantu masyarakat untuk bisa aman lancar kembali ke tempat rantauannya. Para pemudik diberangkatkan dengan 6 bus dari Terminal Kertonegoro Ngawi dengan tujuan Terminal Lebak Bulus Jakarta. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa layanan Polres Ngawi dalam program mudik balik gratis ini, kali ini saya sudah terhubung dengan Kapolres Ngawi, AKBP Dwiasi Wiyat Putra. Ya, selamat sore Pak Dwiasi. Selamat sore Mbak Linda, selamat sore langsung di Kertonyono Ngawi. Ya. Ada berapa armada bus yang digunakan dalam program mudik balik gratis ini, Pak? Jadi armada bus yang kita siapkan sesuai instruksi Bapak Kapolri, ada 6 armada bus yang disiapkan dari Terminal Kertonegoro sampai ke Terminal Lebak Bulus pada tanggal 26 April 2023 kemarin. Ya, total jumlah warga yang mengikuti program mudik gratis ini, mudik balik gratis ini ada berapa banyak, Pak Dwiasi? Total sejumlah 350 orang, Mbak. Ada yang ke Terminal Lebak Bulus, ada juga yang ke Surabaya. Oh baik, berarti ada 2 tujuan ya? Ke Jakarta, ke Lebak Bulus, dan juga ke terminal di Surabaya. Baik, nah kemudian apakah seperti apa cara mereka untuk mendaftar dan mengikuti program mudik balik gratis ini? Jadi yang pertama kita sampaikan sosialisasi melalui sosial media, melalui paguyuban. Ya, paguyuban orang Ngawi, kemudian kita siapkan juga pendaftarannya di Satlantas terdekat. Untuk animonya ternyata sangat luar biasa, Mbak. Sangat luar biasa sampai membludak sekitar 350 orang. Dan juga kita siapkan juga makanan pas di bisnya sama dengan di angkutan elfnya. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya kemarin 6 armada bis itu berangkat jam 2 sampai di Terminal Lebak Bulus jam 1 pagi. Semuanya selamat. Ya. Baik, perjalanan juga lancar ya Pak ya? Lancar Mbak. Ya, kemudian apakah program mudik balik gratis ini hanya dikhususkan atau hanya melayani warga Ngawi saja? Alhamdulillah hanya melayani warga Ngawi karena warga Ngawi sangat banyak yang kemarin melakukan mudik juga yang melakukan balik. Jadi khusus KTP warga Ngawi dan kartu keluarga sesuai dengan persyaratan saat kita membuka pendaftaran, Mbak. Nah, kemudian pesan atau pesan-pesan Kamtibmas seperti apa yang dari pihak Anda, itu dari Polres Ngawi sampaikan kepada para pemudik, apakah agar mereka tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga biar ada kenyamanan di saat perjalanan menuju tempat rantau? Oke, pesan Kamtibmas yang kami sampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri adalah patuhi petugas kepolisian yang sudah bertugas agar tidak terjadi penumpukan. Pada tanggal 26, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya, dan patuhi juga bila 2 jam, 3 jam berkendaraan agar segera istirahat supaya bisa mengurangi kecelakaan. Dan yang paling terakhir, semoga mudiknya dan baliknya aman dan berkesan, Mbak. Ya, pertanyaan terakhir Pak Dwiasi, saya melihat Anda dan juga beberapa pejabat di Polres Ngawi itu sedang berada seperti di pusat kota Ngawi, seperti itu ya Pak ya? Ya, di Tugu Kertonyono, Mbak. Ini Tugu yang terkenal karena penyanyi Denny Caknan. Jadi Tugu Kertonyono ya. Mungkin bisa dilaporkan sedikit tentang situasi arus lalu lintas karena ini masih dalam masa arus balik, seperti itu Pak Dwiasi. Ya, jadi dilaporkan Mbak, untuk
Tugu Kertonyono, arus lalu lintasnya saat ini seperti yang dilihat dalam keadaan ramai lancar, arahnya dari ke arah Solo maupun ke arah pusat kota maupun ke arah ke Pondok ya, ke arah Bojonegoro. Jadi ada 4 arah di Tugu Kertonyono ini. Jadi arus lalu lintas juga sudah disiapkan personil penjagaan maupun pengaturan sehingga tidak terjadi penumpukan maupun tidak terjadi kemacetan. Baik. Alhamdulillah situasi aman terkendali dan warga Ngawi juga di sini bisa melaksanakan Lebaran dengan nyaman dan aman. Baik, semoga situasi tetap aman terkendali dan proses warga dalam arus balik itu tetap terjaga lancar hingga operasi ketupat berakhir ya Pak ya? Siap, sama-sama Mbak. Terima kasih Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyat Putra sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Siap. Salam presisi. Salam presisi Mbak. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SINHUM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang,
saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Petang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung sejumlah prajurit TNI yang gugur saat tugas operasi penyelamatan pilot Susi Air di Kabupaten Duga. Hal ini disampaikan Wakil Presiden saat memimpin rapat soal situasi Papua. Wakil Presiden menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat strategi keamanan yang komprehensif untuk Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat soal situasi Papua yang dihadiri para menteri di Istana Wakil Presiden. Menurut Wapres Ma'ruf Amin yang diteruskan oleh juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi, usai gugurnya para prajurit TNI yang ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua, Wapres meminta agar koordinasi penanganan keamanan di Papua ditingkatkan. Nah, mengenai pola-pola penanganan masalah keamanan itu memang sebagaimana kita ketahui bahwa ya Papua kan memang ada daerah-daerah tertentu ya Papua Tengah dan pegunungan yang memang masih bermasalah dengan persoalan keamanan. Itu tadi juga dibicarakan secara khusus dan itu masih belum selesai pola dan cara penanganannya seperti apa.
masih akan ada detail-detail yang akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi ini. Hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Gubernur Lemhanas Adi Wijajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Petugas gabungan Pospam Gubuk Grobogan membantu pengendara yang mengalami keluhan sakit. Di Pospam Gubuk sudah dilengkapi berbagai peralatan medis untuk pertolongan pertama jika ada para pemudik yang mengeluh sakit. Petugas gabungan Pospam Gubuk Grobogan sigap membantu pengendara yang mengalami keluhan sakit. Hal ini nampak saat seorang pemudik yang sedang mengendarai sepeda motor ke Pospam Gubuk. Usai diterima oleh Kapospam Ibda Sodik, pengendara tersebut langsung diarahkan ke pos kesehatan Gubuk yang berada di belakang Pospam. Pengendara bernama Purnomo mengaku dari Semarang mau lebaran ke daerah Kudus. Sampai di daerah Gubuk ia mengalami pusing dan berhenti di Pospam Gubuk. Di pos kesehatan ia langsung diperiksa berupa pemeriksaan tensi. Selanjutnya disarankan untuk beristirahat dan diberikan obat untuk diminum. Saya mudik dari Semarang mau ke Kudus, tiba-tiba itu kepala saya pusing, langsung saya mampir di Pospam Gubuk, mau berobat di pos kesehatan Gubuk. Terima kasih petugas Pospam Gubuk dan pos kesehatan Gubuk, matur suwun. Sesuai dengan tugas pokok di Pospam Operasi Ketupat Candi di pos Gubuk ini, yaitu pertama kami Harkamtibmas dan Kamsertib Satlantas tadi ada warga datang ke Pospam Gubuk mengeluh tentang gangguan kesehatan, pusing, langsung kita arahkan ke pos pelayanan kesehatan Puskesmas Gubuk. Ini adalah wujud sinergi tugas pos pelayanan dan pengamanan operasi Ketupat Candi ini antara Polsek dan tim kesehatan. Semoga bermanfaat. Di Pospam Gubuk juga sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan medis milik tenaga kesehatan. Selain peralatan yang cukup memadai, di Pospam ini juga sudah tersedia obat-obatan untuk para pemudik yang mengalami sakit. Dari Humas Polres Grobogan Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pantai Pasir Padi menjadi tambahan deretan tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Lokasi Pantai Pasir Padi yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Seorang Babin Kamtibmas Kelurahan Temberan, Polsek Bukit Intan, Polres Pangkal Pinang, Polda Bangka Belitung, yaitu Bribka Julianto, rutin mengunjungi pantai ini dan untuk memastikan keamanan para wisatawan dengan berkuda. Pantai Pasir Padi menjadi tambahan deretan tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Bangka. Lokasi Pantai Pasir Padi yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Meskipun di sisi lain, air Pantai Pasir Padi sering pasang saat hari mulai sore. Lokasi Pantai Pasir Padi terletak di Kepulauan Bangka. Pantai Pasir Padi berada di Jalan Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Akses jalan menuju Pantai Pasir Padi sangatlah mudah serta bisa dilalui oleh kendaraan bermotor maupun mobil hingga ke area parkir Pantai Pasir Padi. Jarak Pantai Pasir Padi dari pusat kota Pangkal Pinang sekitar 10 km dengan waktu tempuh hanya 20 menit perjalanan. Sebelum sampai di area parkiran, kendaraan pengunjung akan melewati sepanjang pesisir Pantai Pasir Padi. Jadi kan Pantai Pasir Padi ini ramai pengunjungnya hari Sabtu dan Minggu. Kami beserta teman-teman komunitas berkuda ini di samping anti slip, kalau motor mobil itu mungkin kalau kena lumpur atau kena air, genangan air mungkin susah. Tapi kalau kuda aman. Kan kuda ini juga kita seperti muslim ini ada sunnah juga, berkuda, memanah dan berenang.
Jadi di samping patroli humanis, patroli dengan senyum sapa salam, ada efek lain juga yaitu olahraga. Kita patroli berkuda ini bisa lebih mempererat kapan, karena kuda ini kan unik, Bu. Uniknya kenapa? Kuda ini mengajarkan kita rasa empati, sensitif. Bagi kebanyakan orang, mungkin akan kebingungan di mana padinya. Jadi, sejarah pantai Pasir Padi di sekitar pesisir pantai. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan Dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia. Serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tradisi masyarakat Indonesia untuk mudik dan saling berkunjung ke sanak keluarga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan. Berbagai hidangan termasuk kue lebaran pun turut tersaji untuk menemani kerabat dalam bersilaturahmi. Kali ini Bribtu Heldi Aprinanda, Babin Kamtibmas Desa Pulau Patai, Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah akan mengajak pemirsa Polri TV untuk membuat kue lebaran. Seperti apa tips Bribtu Heldi dalam membuat kue lebaran ini? Kita simak liputannya berikut ini. Bribtu Heldi Aprinanda, Polres Barito Timur, sekaligus Babin Kamtibmas Desa Pulau Patai, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk membuat kue di saat Lebaran. Ini saya akan membuat kue mawar dan juga ditemani dengan adik saya, yaitu Herli Amelia. Dan langsung saja kita buat kuenya. Yang pertama-tama saya sudah sediakan 500 gram tepung terigu, ada 2 butir telur, cukup kita pakai kuningnya saja. Dan ini juga ada blue band, sudah saya campur dengan batter. Untuk blue bandnya itu sebanyak 250 gram dan juga batternya sebanyak 100 gram. Dan saya juga menggunakan gula halus sebanyak 100 gram. Dan ini ada juga tepung maizena, saya membuatnya sebanyak 100 gram. Dan yang selanjutnya yaitu susu bubuk, saya menggunakan sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga ada vanili sebanyak 1 sendok teh saja. Dan yang terakhir yaitu choco chipnya. Ini kita pakai untuk di atas kue mawarnya. Langsung saja kita bikin semua resepnya. Dan selanjutnya kita langsung saja untuk membuat semua resepnya menjadi satu. Yang pertama kita masukkan apa dulu? Blue band dan butter. Jadi blue band dan butter pertama kita masukkan. Jadi tadi blue bandnya sebanyak 250 gram dan juga butternya sebanyak 100 gram. Selanjutnya kita masukkan gula halusnya tadi sebanyak 100 gram. Ya, step keduanya gula halus yang masuk. Dan selanjutnya untuk step ketiganya kita masukkan susu bubuk dan juga vanili yang sudah tercampur menjadi satu. Setelah tercampur blue band dan juga butter, susu bubuk dan juga vanili, kita langsung aja mixer bahan-bahan yang sudah masuk tadi. Langsung terbang gitu ya. Jadi pelan-pelan karena udah kecampur tadi kan dia beberapa bahannya kan udah jadi satu. Apalagi kita banyak pakai blue bandnya kan dia bisa loncat-loncat ya. Masukkan ke dalam. Untuk step selanjutnya kita masukkan telur tadi yang sudah kita buat 2 butir telur. Kita pisah cuma pakai cukup yang kuning telurnya saja. Kita lanjut untuk mixernya. Dan ini proses adik saya untuk membuat adonan bahan-bahan kue mawar tadi agar menyatu dan merata. Baru kita diamkan dulu di kulkas sebanyak berapa menit atau berapa jam? Sekitar 1 sampai 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai dengan 1 jam kita diamkan dulu di kulkas. Baru kita bikin adonan kue mawarnya dan kita masukkan ke microwave. Dan ini tadi semua adonan telah tercampur menjadi satu. Setelah itu kita simpan dulu ke dalam kulkas selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Jadi kita bungkus dulu pakai plastik biar tidak ada udara yang masuk ke dalam adonan, biar mengembang. Dan juga kuenya pastinya lebih bagus lagi jadinya nanti ya. Dan ini tadi setelah kita buat semua kue mawarnya sebanyak 1 loyang, ini jadinya. Setelah kita kasih choco chip di atasnya, setelah itu kita langsung saja masukkan ke microwave ataupun oven buat teman-teman yang udah coba dan praktekkan di rumah ya. Kita cukup tunggu Kita cukup tunggu selama 30 sampai dengan 45 menit. Dan setelah itu kuenya siap disajikan. Mari kita tunggu dulu. Setelah kita menunggu 30 menit sampai dengan 45 menit, saatnya kita keluarkan kue dari microwave. Kita tunggu sampai microwave-nya berbunyi ya. Itu artinya kue sudah siap disajikan. Aromanya tercium. Harum sekali pemirsa. Mari kita ambil. Tada! Dan ini hasilnya pembuatan kue mawar di hari ini. Semoga apa ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang telah menonton di TV Polri. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.